Makam ini pun makam ini. Yang Haji Kusumo Yang Haji Kusumo. Oh, yang Haji Kusumo. Nggih. Ingkang kilene senopatine cirose anu pini sepuh riye. Nggih, pokoke niki ana buahe yang kula tengene niku. Ngepet nggih. Anu niki yang ngepet ini kan mboten sama yang umum lho. Khusus. Pejabatnya lah. Nggih niki. Oh, nggih. Oh, nggih niki Pak. Nggih. Nanti kalau gitu ya, nah kami kalau grup ini kok ya. Grup pancing nggih pengikut ya. Pengikut ya, mau pengikut ya. Soalnya Naya Koprojo ini. Nggih. Oh, ngoten. Oh, jadi nggak bagone sing iki. Nggih, bagone iki riyen wonten anu nggih, ambruk mboten kerawat zaman durung riyen ngoten kok. Oh, ngoten. Nggih. Yang sen bikin ngoten Pak ngene iki. Wite wong lare. Ora Lare nggih. Oh, nggih. Terus nek ape mriki niku sandingnya tenempet lho, Pak. Wit wonten lare kalau netan niku ambruk. Iki wit jambu lare. Nggih. Nah, kalau mau tuh buatan nanti dalu lelean mriki Mboten. Buatan. Yang tiang biasanya suruh napa lelean mangke lek malam Jumat Legi niki damel tahlil niki. Oh, tiap Jumat itu dalam tahlilan ya. Nggih, tiap bulan. Masih khusus warga mriki ngoten. Nggih, aku mriki. Nggih. Dan iki nggih ono kawane lah jare santri. Lho, Iki iki loro telu papat 5 6 ya. 6 ya, 6 nggih. 4 mau 6 itu nggih. Asline kilen niku wonten gangsal mboten dereng kerawat niku. Oh, jenenge ten gangsal jan. Wonten gangsal niku. Oh, terpulami Pak nggih. Nggih. Oh, nggih. Oh. Sejarah lama Mas ibarat. Nggih. Mesti kawan Tapi mboten anu nggih mboten terurus patokane paling mboten wonten niku patok-patok kula yang madosne patok-patok mboten damel kula entep damel tangga. Nggih, sedanten lah patok-patoke kula yang patos. Nggih. Niki mboten damel terus patok riyen jaman riyen mboten awi. Ya paling patok nganggur kula pendet. Nggih ya anu lah Nggih tenger lah. Nggih tenger. Alwarise mboten wonten ingkang anu penting kula anu Pak. Enten sejarahe ngono lho. Nggih. Niki kan patok lawas-lawas Pak Andri. Ngeten iki kami kang watu-watu teman-teman patok lami. Nggih. Kowe mengko wong patok kula pendet kula beto mriki ngono. Nah, ini wis apa sejarah sian. Nggih. Nah, saat ini jam maesane kan nembe niki mawon ya, Pak. Maesan niku patok watu jaman riyen. Zaman kaya zamane kerajaan, Pak. Nggih. Lah itu bekasnya napa Pak Andri? Iki bekase kijingan mboten damel kula sisihne mriki. Oh, maksudnya anyar apa lawas? Lami niki ngian. Kami tapi mboten damel. Mboten damel. Kantos ngoten niku lho. Iki tasik asal ngijing Pak mriki nggih. Tasik niku Pak niki mare nggih asline mboten wonten tapi nggih mangke lek wonten keluargane nyuruh mepet ngoten kula bongkar. Isi malih ditumpuk ngoten nggih. Kuburan lami lho Pak mriki. Nggih. Lami sangat ya tapi simone Pak. Kami Pak. Ini kok umum Pak nggih. Dalam Ini kok umum. nggih untuk umum. Nggih mati Pak. Jane opo Pak kuburan iki? Riyen 3 hektar kalong niku trotoar mubeng Oh. kalau peken niku Oh, jadi malah sini mau 3 meter ya? 3 hektar. Ini teh kota gitu terbuan loh Pak. Longgar mereka ini. Nggih. Langgarnya longgar. Tapi dia tasnya istilahnya daripada mburengan tasnya sekitar Nggih. mriki pados nggen. Nggih, kaca senopop kepancen itu kan sesek ya Pak. Niki rencana pun
badhe buka malih mangke lek dok ngoten. Oh, badhe buka malih. Wetane 25. Oh, nggih asane mriki, jane. Bengkoke mriki. Oh, buka mriki. Hektar. Mentu apa nggih ya? Oh, nggih. Kan ngajeng niku badhe dibangun kira saya Pak Lurah lan wali DPR-e. Nggih. Nyatane kan Ngadi Simo termasuk pemerintah daerah kan sumber penghasilan besar karena kan berdekatan dengan pabrik gudang garam Pak. Di sini bentuk-bentuknya nggih tasik gajah. Oh, wonten pundi-pundi. Saben Pak? Nggih. Hmm. Wonten gandengan Glopo, wonten daerah Cibulan di tukar guling ngoten lho. Setelahnya 10 tahun mriki. Nggih. Kalau anu, Pak. Tasik enggal kula niki gudang niku kalau buka wonten sawere mubeng lawang ngoten. Oh. Cemeng. Panci wonten apa nggih? Karena sawer sebelah kanan ini. Maksudnya sawar biasa. Anes. Alit Pak niki. Sak cepulan sing tapi panjang. Oh, panjang sangat lho niku. Oh, banyak sangat. Lawang niku bokok niku. Dok. Nggih. Lawang ngaten kuwi saged nemplek ngoten lho. Lho, sakene nemplek. Nggih. Berarti kaya boten lombok niku. Wonten rencang nggih. Kuwi sanjang. Pak Di aku tahu ngombe nyang arep gudang ngoten. Iya. Ngombenku kuwi lho. Ati napa sawer nggih, sawer cemeng niku nggih. Karena sabar mawon. Nggih, nyang ngarepe botol niku. Tapi sebagian sana sawer kira tangan kan ngalih ngoten lho. Bukan ada tangan kok. Nggih. Oh, Nggih. iki kan mungkin wis jaman sian, kalau gudang garam dhisik niki menawi. Iya nggih nemen. Wis nggih. Asem lho Pak, ceros tiyang sepuh pun wonten 300 tahun. Niki. Nggih, asem niku lho. Lho desane awakmu pengen urip umur panjang. Nggih. Mangan opo asem lho ben nanti ngoten. Wah. Tadi nggih wonten wae arang kading niki mboten kados musim karena wae nang gedhe niki iki pule Pak. Niki wit bolu Pak. Oh bolu. Nggih. Oh, lek buah apa panganane manuk-manuk iki Biasa mengetoknya juga ada. Buah tenan Pak iki. nggih suwe Pak. Nanti yang pados daman apa niki? Ngatem. Untuknya kan gampang-gampang. Jangan banyak mau lagi siang ya Mas. Ngake nopo rencang-rencang. Ini kan macam ketan. Oh, macan putih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teman-teman yang berbahagia, kita sudah masuk ke wilayah pemakaman di Desa Ngadi Simo. Pemirsa, menurut dari berita warga atau Pak Juru Kuntinya bahwa di desa ini ada makam pepunden yang namanya Mbah Adi Kusumo. Pelestarian ini ya, makamnya ini pemirsa. Dulu tidak seperti ini, dulu apa itu ya belum dipestar. Ini tanah-tanah gitu, terus ada pohonnya situ besar gitu dulu ya. Pohonnya rubuh sehingga apa itu kelihatan padang. Pemirsa, cerita memang kadang-kadang bersimpangan karena kita adalah merupakan generasi muda, kita merupakan anak bangsa yang barusan lahir. Jadi kejadian makam seperti ini banyak orang yang tidak tahu atau kadang-kadang salah suruh. Menurut dari narasumber dari teman saya yang pernah hidup di kota Kediri ini, bahwa di Ngadi Simo ada sebuah makam ya di dekat pabrik gudang garam, ya ke tempatnya di komplek pemakaman umum atau kuburan umum
itu silsilahnya yaitu dari Joyoboyo mempunyai cucu Prabu Angling Darmo. Prabu Angling Darmo mempunyai bupati dua yang kembar gitu. Bupati yang kembar yaitu yang satu Adipati Ngadisimo atau Adipati Ngadikusumo. Iya. Yang satu adalah Adipati Ngadiluwih. Sehingga saya ulangi lagi dari silsilah Joyoboyo mempunyai cucu yaitu Prabu Angling Darmo. Prabu Angling Darmo mempunyai adipati kembar yang sangat sakti sebagai tolak ujung perisai untuk menghadapi musuh. Dia keamanan di wilayah Malowopati. Bupati andalannya Sang Prabu Angling Darmo yaitu ada dua, itu kembar. Wajahnya sama, kasektennya juga sama. Yang satu namanya Adipati Ngadisimo atau Adipati Ngadikusumo. Yang satunya Adipati Ngadiluwih. Nah, Ngadisimo bertempat kompleknya makamnya di sini. Kemudian yang Adipati Ngadiluwih kami belum menelusuri di mana makamnya. Suatu saat nanti kita akan berusaha mencari sisik melek di mana makamnya Adipati Ngadiluwih. Ya, sekarang menjadi kecamatan pemirsa, bukan kadipaten. Kecamatan Ngadiluwih adalah selatan dari desa Ngadisimo ini. Sekitar 5 kilo yang ke 6 kilo ya Pak ya? Iya. Itu sebelahnya atau selatannya pabrik Ngadirejo, pabrik gula. Oke. Tapi di situ kita belum bisa atau belum sempat untuk menelusuri di mana makamnya atau petilasannya Adipati Ngadiluwih. Kami mempunyai teman yang hidup di kota Kediri ini, yang belajar dengan sejarah. Dia mengatakan kepada saya bahwa di Ngadisimo ada sebuah makam, itu bukan petilasan pemirsa, itu makam, itu silsilahnya pada zaman kerajaan Malowopati, rajanya yaitu Prabu Angling Darma. Kan punya adik Batik Madrim itu. Kemudian dia mempunyai sosok Senopati yang pangkatnya bupati, yang kembar. Jadi dia kembar, kakak beradik kembar, sama-sama saktinya sebagai Senopati juga di negara Malowopati. Yang satunya bernama Adipati Ngadisimo atau Adipati Ngadikusumo. Puntirnya di sini atau tempatnya atau pesariannya. Kemudian yang satunya Ngadiluwih, Adipati Ngadiluwih di Kecamatan Ngadiluwih. Kapan-kapan kita mengadakan penelusuran ya Mbak ya. Biar kita nanti bisa menemukan yang namanya, kita itu kan konten pengungkapan ya Mbak. Iya. Kita konten pengungkapan, jadi kita harus latihan mencari. Kadang-kadang di daerah Ngadiluwih pun masyarakat tidak tahu sejarahnya itu. Iya, iya. Tidak tahu. Ya kita pengungkapan itu juga pakai sejarah-sejarah dengan prasasti, juga dihubungkan dengan fakta-fakta dari mata batin, Mbak. Iya. Karena kalau kadang-kadang justru malah mata batin malah yang lebih tepat daripada batu tertulis, gitu loh. Makanya kalau nama mata batin kan kisah bisa menerompong di zaman sejarah dulu dengan agenda bayangan atau halusinasi itu, Mbak. Oke. Nah, nanti kapan kita perlu penelusuran lagi, dan ada lagi satu agenda lagi makam yang belum saya masukkan kepada kepada konten, yaitu makam Prabu Dandang Gendis di kota Kediri. Sekitar di wilayah Merican ke utara. Tapi pada dasarnya di masyarakat situ juga tidak tahu, tidak mengakui bahwa makam itu makam Prabu Dandang Gendis gitu loh. Tapi di dalam mata batin Prabu Dandang Gendis pernah mengunjungi kepada saya. Iya. Pernah mengunjungi kepada saya supaya untuk hadir di pemakamannya. Saya mencari ke sana kemari kota Kediri sampai ke ujungnya tidak ketemu. Kemudian bisa ketemu di Desa Watu Dandang. Itu di persawahan, itu ada makam yang sangat besar, patokannya maesanya sampai 1 meter pemirsa. Itu memang benar-benar memang zaman purbakala gitu.
Dan saya meyakini bahwa itu adalah Sasono Astono Pasareane ingkang Sing Prabu Dandang Gendis. Tapi kita belum mengorek ke sana. Nanti kita perdalam kepada saksi-saksi mata dan sumber-sumber di desa situ. Dicocokkan dengan buku prasasti. Benarkah yang ada di Watu Dandang itu adalah makam dari Prabu Dandang Gendis? Karena mengingat bahwa Prabu Dandang Gendis pada diserang dinasti Ken Arok, semua warganya Semanaiwoprojo dibunuh total. Sehingga ternyata di dalam area pemakaman itu lebih dari 100 orang dan patokannya sama, maesanya sama, tinggi 1,5 meter, 1 meter lah, 1 meter itu melambangkan bahwa itu grup Nayokoprojo yang ditumpas oleh Ken Arok pada zaman dulu. Maka kapan-kapan kita nanti ke wilayah Watu Dandang untuk mengungkap sejarah Prabu Dandang Gendis. Iya, Mbak. Kita kembali pada permasalahan adalah mengungkap yaitu Adipati pada era Prabu Angling Dharma. Ini Adipati Ngadisimo, yang satunya Adipati Ngadiluwe. Ya, kita kapan-kapan pada waktu malam kita mengadakan pengungkapan secara penelusuran, Mbak. Iya, iya. Tadi kan kita mencoba siangnya seperti apa. Nah, kita malam ke sini. Kita kan ada tempatnya, nggak boleh hujan kan, kita nyaman gitu. Iya. Pemirsa, pengungkapan sudah selesai. Kita akan anjang sana, kita akan jalan-jalan melihat sana kemari panorama yang ada di sini, pemirsa. Ini kalau pagi kan hawanya sejuk dan cerah gitu. Kalau malam kita kesusahan gelap, Pak, ya. Pakai lampu pun nggak bisa terang. Informasi dari Bapak Surukunci bahwa di area ini sering diadakan pembacaan kalimat thayyibah atau pembacaan kalimat tahlil sini. Tapi justru malah informasi dari Bapak Surukunci malah justru di jembatan itu ada pocongnya, atau di luar makam ini malah ada gitu. Itu pengungkapannya seperti itu. Yaitu sebagai garis-garisnya bahwa doa atau ayat Allah itu memang benar-benar dibutuhkan bagi arwah-arwah yang telah meninggal. Apabila ada jin setan yang ada di komplek pemakaman karena dengan doa-doa ayat Quran, maka dia akan minggir juga. Mari, Mbak, kita lihat-lihat panorama di sini. Monggo, Mbak. Ini tadi kalau tidak salah tadi Bapak Juru Kunci mengatakan bahwa yang paling sakral itu mungkin pohon asem ya, Mbak? Ya, pohon asem yang umurnya beratus-ratus tahun, katanya ahli spiritual, ahli tirakat sering menemukan gaman-gaman dan mendapatkan cahaya di situ. Memangnya kadang-kadang memang kalau ada pohon itu sering dihinggapi oleh gaib itu, Mbak. Biasanya begitu. Jin setan atau asra itu kan ngayomnya yang pertama adalah di kayu dan watu itu, Mbak. Kayu, watu dan besi gitu, Mbak. Ini pemirsa pemakaman yang ada di tengah kota. Di sini ke tengah kota ya. Iya. Pemandangannya tidak begitu mengerikan karena suasananya bersih dan banyak kerumunan orang atau rumah-rumah, sehingga seperti tidak ada rasa takut apa tidak ada rasa merinding. Tapi kalau namanya makam itu pasti ada sesuatu hal yang berkaitan dengan gaib, pemirsa. Cuma orang dinampakkan oleh sosok jin atau setan atau arwah lah, itu jarang-jarang. Tapi kalau orang yang punya mata batin, walaupun tidak bisa menampakkan, walaupun tidak bisa memusutkan, tapi bisa membayangkan dan bisa melihat itu. Iya. Makanya orang-orang biasa kadang-kadang tidak bisa merasakan dan tidak bisa melihat. Kecuali orang-orang indigo, orang-orang mata batin itu bisa melihat. Itu pohon-pohonnya memang benar-benar lihat. Hiburan ini indah sekali karena apa? Karena
pohon-pohonnya yang begitu sejuk ya. Iya. Pohonnya indah, sakral. Terawat bagi. Terawat. Dan jalan-jalannya enak. Buktinya kita sering ke makam-makam malah justru tahu astra, baik itu pocong, baik itu hanya serabat putih. Kemarin kita di Kaluni malah justru kita tahu bahwa muncul di sekitar itu makam yang ada kreseknya itu, Iya. itu malah menyala biru, kuning dan merah, besar sekali Mbak ya. Iya. Sayangnya kan HP-nya itu kameranya keganggu tuh Mbak. Iya. HP-nya kan tidak bisa terang pada waktu malam itu loh. Oke. Ini kata HP-nya bagus itu insya Allah jelas sekali. Sehingga kalau bisa dibayangkan bahwa tanah saja kok bisa menyala. Padahal tidak ada listrik, tidak ada lampunya. Itu kan keanehan Mbak. Iya. Sangat jelas kemarin itu Mbak. Sampai dia kan yoro. Iya. Makanya ya namanya tanah kuburan tetap menjadi tanah yang sakral gitu, tanah yang wingit gitu. Makanya kita di konten kita mengungkap area wingit, jadi kita memang walaupun pagi kita tetap mencari area-area yang wingit. Lalu toh seperti ini kadang-kadang Pak Juru Kunci pun juga pernah kejadian bahwa tahu ular yang sangat panjang di gudang itu. Iya. Dan namanya ular bentuk siluman itu kan bersifat jin tuh. Oke. Kalau bisa disimpulkan bahwa di kuburan pun juga ada jin gitu. Tapi dia berwajah ular, bentuk ular gitu. Dan ini saya yakin di sini juga ada astra-astra. Astra-astranya banyak di sini juga, cuma dia tidak mau menambahkan karena namanya astra itu kalau ada suara gemuruh seperti ini nggak suka itu pemirsa. Iya. Ya senang yang sinkron. Tapi mungkin kalau waktu malam kita insya Allah kita pasti bisa menemukan sosok. Saya yakin ini bisa. Kapan-kapan nanti kita malam ke sini. Ya, kita lihat dulu. Ini pohonnya benar-benar Oke. Saya itu senang sekali kalau melihat yang pertama adalah pohon, yang kedua adalah gunung, Mbak. Iya. Yang ketiga adalah jurang atau kali itu. Saya senang sekali. Karena kenapa saya senang? Karena teringat kepada ciptaan Allah itu, sehingga begitu indah karya cipta Allah itu. Kalau kita bisa mengagumi ciptaannya, otomatis kita pasti lebih bisa mengagumi keagungannya gitu Mbak. Iya. Pemirsa, pengungkapan di area Wingit makam Adipati Adisimo sudah selesai, maka kami akan melanjutkan lagi ke penelusuran yang ke daerah lain. Cukup sekian pemirsa. Semoga penyajian kami bisa membuat Anda terhibur. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.